Rudi. Di sini saya Alwi Ramanafi dan teman-teman saya, kelompok saya ingin mempresentasikan sebuah proyek elektronika, yaitu pemanfaatkan solar cell untuk PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya rumah IP dengan rangkaian seri dan paralel. Berikut adalah anggota kelompok. Ada satu, Aldin Fadhirai. Yang kedua, saya sendiri, Alwi Hamanafi. Yang ketiga, ada Mas Bagus Ewanto. Dan yang keempat, ada Mas Nicholas Antoni. Aspek pembelajaran. Di sini kita ada dua aspek pembelajaran. Yang satu merupakan pengujian dan analisa solar cell. Pengujian dan analisa solar cell sebagai bentuk pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya untuk wilayah yang sulit atau di luar jangkauan PLN. Kemudian yang kedua, penangkaian seri dan paralel. Yang kedua, untuk local wisdom, kami memakai local wisdom adalah rumah adat Papua, yaitu rumah adat Epai yang merupakan rumah adat Papua yang digunakan untuk tempat tinggal ibu dan juga anak gadisnya. Rumah Epai ini juga memiliki makna rumah bagi sebuah kehidupan. Oke, untuk pengertian materinya, ada dua, yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi matahari dan mengubahnya menjadi sumber energi listrik. Yang kedua merupakan rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang terdiri hanya satu jalur untuk melewati arus. Kemudian yang rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang terdiri lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Nicholas Antoni. Untuk pengenalan komponen, yang pertama yaitu lampu pijar. Lampu pijar merupakan sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui penyaluran arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Kedua, baterai. Baterai merupakan sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui penyaluran arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Yang ketiga, TP4056 merupakan modul untuk mengisi baterai isi ulang litium. Dan keempat, yaitu IC 7805 merupakan IC regulator tegangan linear 3 terminal dengan tegangan output tetap 5 volt yang berguna dalam berbagai aplikasi. Yang kelima yaitu solar cell. Solar cell adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Yang keenam yaitu kabel. Kabel merupakan media untuk menyalurkan energi listrik. Ketujuh, saklar tunggal merupakan saklar terdiri dari satu buah tuas. Selanjutnya, rangkaian komponen akan dijelaskan oleh Mas Aldin. Silakan. Baik, berikut saya akan menjelaskan tentang rangkaian komponen. Yang pertama, rangkaian PLTS, yang disebut juga rangkaian pembangkit listrik tenaga surya. Berikut rangkaiannya. Rangkaian PLTS, energi masuk dari solar cell menuju IC 7805, lalu masuk ke dalam TP4056 dan disalurkan dan disimpan oleh baterai. Selanjutnya, rangkaian elektronika. Berikut merupakan rangkaian dari rangkaian seri dan paralel rumah adat. Setelah energi listrik tersimpan dalam modul baterai tersebut, maka listrik akan disalurkan
ke dalam rumah adat 1 yang merupakan rangkaian seri dan rumah adat 2 yang merupakan rangkaian paralel. Selanjutnya, rangkaian seri paralel. Seperti gambar yang kedua tadi, berikut rangkaiannya. Berikutnya, rangkaian seri paralel. Rangkaian seri komponen yang tersusun seri akan terhubung melalui satu jalur, sehingga aliran arus listrik akan mengalir ke semua komponen. Arus yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama. Jika salah satu bagian diputus atau tidak dihubungkan, maka aliran arus terhenti. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Bagus. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk cara kerja rangkaian seri. Untuk yang cara kerja rangkaian seri, misal salah satu lampu dicopot, maka lampu yang lain akan ikut mati. Karena lampu yang dicopot merupakan penghubung daya ke lampu yang berikutnya, sehingga lampu yang kedua akan mati. Selanjutnya, rangkaian seri paralel. Rangkaian paralel, pada rangkaian paralel, tegangan yang melewati tiap komponen adalah sama, dan melewati arus adalah jumlah arus yang melewati tiap komponen. Tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber. Jika salah satu bagian terputus atau tidak tersambung, maka bagian lain masih tetap bekerja tanpa terganggu. Selanjutnya, cara kerja rangkaian paralel. Misal salah satu lampu dicopot, maka lampu yang lain masih tetap hidup. Karena semua komponen satu sama lain tersusun paralel dengan sumber listrik, maka semuanya akan mendapatkan tegangan yang sama. Sehingga jika salah satu lampu dicopot, maka lampu yang lain akan tetap hidup. Selanjutnya untuk hasil percobaannya seperti ini. Untuk rumah adat 1 adalah rangkaian seri. Untuk rumah adat 2 adalah rangkaian paralel. Dan di depan ini adalah rangkaian PLTS yang terdiri dari solar cell, IC 7805, modul TP 4056, dan juga baterai. Selanjutnya, berikut adalah presentasi dari kami. Untuk selanjutnya kita akan mendemonstrasikan hasil kerja kami. Oke, mungkin bisa dilanjut demonya ya. Iya, sebentar Pak. Baik Pak, ini merupakan proyek yang kami kerjakan. Pertama, kami akan melakukan pengujian terhadap rangkaian seri dan paralelnya terlebih dahulu. Kita bisa menghidupkan mas sebelah kiri di sini. Di sini merupakan rangkaian seri dan paralel di sini. Kedua, kita akan melakukan pengujian terhadap lampu paralelnya di sini. Berikutnya, yang kedua, kita akan melakukan pengujian terhadap PLTS, yaitu bangkit listrik tenaga suryanya menggunakan solar cell. Kita akan bawa keluar terlebih dahulu, Pak. Di sini terdapat indikator lampu yang menyala berwarna merah, berarti
daya ataupun energi panas yang masuk pada solar cell telah terhubung dan masuk kepada modul baterai yang kemudian akan disimpan di baterai tersebut ini, yang kemudian nanti akan digunakan untuk menghidupkan lampu. Ya mungkin sekian dari presentasi kami, Pak. Terima kasih. Oke, Mas, saya kira menarik ya dari project yang disampaikan tadi, mulai dari bagaimana menggenerate energinya ya melalui sel surya, kemudian disimpan di baterai, kemudian digunakan untuk mendemokan rangkaian seri dan paralel. Dari semua kriteria saya kira sudah masuk. Nanti di laporan jangan lupa ada tahapan percobaannya ya dari teman-teman. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, dari sel surya mini itu harganya berapa, Mas? Kurang lebih 15.000. Oh, 15.000. Jadi kalau baterainya, baterai keringnya itu? Baterainya dari Mas Bagus itu dari power bank. Oh, dari baterai Ya, power bank ya. 80.000 mAh. Oke. Jadi itu ya, saya kira semuanya memenuhi. Saya kira ini nggak perlu programming kan ya, berarti ini? Tidak, Pak. Oke, pengukuran anunya, charging dan lain sebagainya? Kebetulan untuk pengukurannya belum, Pak. Soalnya nggak ada multimeternya dan belum dapat pinjaman juga. Mengetahui untuk ngecas itu butuh berapa? Tegangan dan arusnya? Untuk ngecas, Pak, keluaran dari solar cell-nya atau gimana, Pak? Ya, maksudnya keluaran dari solar cell-nya kan berarti tadi pakai regulator ya? Iya, Pakai IC, IC? Pak. Pakai IC Pakai terus ya, masuk pakai. ke modul baterai. Enggak, kamu ngerangkainya itu berdasarkan referensi atau ngotak-atik sendiri? Ngotak-ngatik sendiri sih, Pak. Lah ya, makanya saya tanyakan keluaran, kemudian untuk ngecas kan berarti butuh nilai tertentu gitu loh, Mas. Iya. Kamu dapat nilai-nilainya itu gimana? Browsing sih, Pak. Setiap komponen kan ada kayak datasheet-nya, Pak. Datasheet-nya itu oke. saya baca, Pak. Itu nanti disertakan di analisis ya, yang cara kerjanya ya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Di laporan. Jadi dari solar cell-nya itu ngasilin berapa di datasheet, kemudian regulator masuk ke baterai berapa, kemudian lampunya itu kan juga punya tegangan ya. Iya. Berapa itu diulas. Nah, sebaiknya memang pakai alat ukur ya biar bisa membuktikan secara empiris. Iya, baik, Pak. Oke, cara masuk sama local wisdom-nya yang tadi apa, Mas, tadi apa nilai yang bisa diambil? Ini untuk sebagai anak muda atau milenial yang tentunya kita jarang untuk mengetahui tentang apa itu nilai budaya dan pengetahuan budaya tentang adat Indonesia ataupun rumah adat Indonesia, ini mungkin bisa dijadikan untuk suatu referensi bagi kalangan anak muda ataupun milenial. Terima kasih. Oke, Mas, saya kira nanti bisa pembahasan terkait nilai-nilai itu tolong juga dimasukkan di pembahasan ya, di analisis ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, nama kelompok Mas tolong di share screen. Halaman pertama tadi belum sempat saya dokumentasikan. Baik, Pak. Aldin ya. Aldin Fatirai. Kemudian Alwi. Kemudian Bagus. Irwanto. Dan Nicholas ya.
Nicholas Anton. Oke, kelompok selanjutnya. Kita nanti maksimal sampai jam 4 ya untuk hari ini. Maaf. Selanjutnya monggo dari teman-teman. Kelompok saya, Pak. Oke. Noise, Mas.